Ikhwatal iman, saudara-saudaraku seiman, di antara kenikmatan yang Allah sediakan bagi hamba-hamba yang beriman di surga kelak, Jannatul Khuld yang abadi, adalah kenikmatan bidadari. Makhluk yang Allah ciptakan penuh dengan pesona dan keindahan. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya penghuni surga akan tersibukkan dengan makhluk yang cantik ini. Kita tahu bahwasanya penghuni dunia mereka sibuk dengan kesibukan dunia. Mereka bekerja keras, berpeluh keringat, membanting tulang dalam rangka untuk meraih secercah kenikmatan dunia. Akan tapi banyak di antara mereka yang tidak berhasil meraih kenikmatan dunia tersebut setelah sekian lama mereka berusaha, bekerja keras, sibuk. Dan sebagian yang lain bisa berhasil meraih kenikmatan dunia setelah kesibukan mereka yang begitu lama. Akan tapi kenikmatan tersebut tidaklah sempurna. Kenikmatan yang terkontaminasi dengan kesedihan, dengan kekhawatiran, dengan kesudahan. Karena nikmat dunia manapun akan fana, akan sirna. Sebagaimana penghuni dunia mereka sibuk, penghuni surga juga ternyata sibuk. Kesibukan yang sangat dahsyat yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Dalam surat Yasin kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna ashabal jannatil yauma fi syughulin fakihun. Hum azwajuhum fi dhilalin 'alal araiki muttaqiun." Sungguhnya para penghuni surga pada hari itu, tatkala mereka di surga, mereka sibuk. Apa kesibukan mereka? Mereka bersama istri-istri mereka dengan bidadari-bidadari yang Allah siapkan bagi mereka. Di bawah naungan, di atas dipan-dipan mereka bertelekan. Para ulama ahlu tafsir, ya, mereka menyatakan, baik dari kalangan para sahabat maupun kalangan tabi'in, mereka menyatakan bahwasanya kesibukan penghuni surga tatkala itu adalah iftidadul abkar, yaitu memecahkan keperawanan bidadari. Naam, benar. Itulah kesibukan mereka, memecahkan keperawanan bidadari. Bagaimana mereka tidak sibuk dengan kesibukan ini? Sementara makhluk yang Allah ciptakan ini, bidadari, adalah makhluk yang sangat jelita, yang sangat luar biasa, yang tidak bisa kita bayangkan dan tidak mampu kita untuk membayangkan bagaimana kemampuan, bagaimana kecantikan, bagaimana keelokan, bagaimana jelitanya bidadari tersebut. Ikhwatal iman, Nabi SAW menjelaskan kenapa penghuni surga sibuk berhubungan dengan bidadari. Kata Nabi SAW, "Yu'tal mu'min quwwatu kadza wa kadza minal jima'." Seorang mukmin tatkala masuk surga akan diberikan kekuatan, ya, power untuk berhubungan dengan bidadari. Para sahabat mengatakan, "Ayutiku dzalika ya Rasulullah?" Apakah dia mampu untuk berhubungan dengan bidadari tersebut? Kata Nabi SAW, "Yu'ta quwwatal mi'ah." Diberikan kekuatan 100 lelaki. 100 lelaki artinya apa? Lelaki yang terkuat di atas muka bumi ini dalam berhubungan dijadikan 100 kali lipat kekuatannya dan diberikan kepada seorang penghuni surga. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Inna ar-rajula min ahlil jannah la yu'aniqa hural 'ain." Bahwasanya seorang penghuni surga akan memeluk seorang wanita bidadari di surga 70 sana, 70 tahun dia akan memeluk seorang wanita bidadari di surga kelak. La yamalluha wa la tamalluhu. Sang lelaki ini tidak akan bosan memeluk wanita tersebut selama 70 tahun. Dan sang bidadari tidak akan bosan memeluk lelaki tersebut selama 70 tahun. Bagaimana bosan? Sementara wanita tersebut, wanita yang sempurna, yang cantik dan jelita. Kalau kita memeluk wanita dunia, mungkin 1 jam, 2 jam kita sudah bosan. Bau keringat lah, ada bau ketiaknya lah, ya. Karena wanita penuh kekurangan. Adapun di surga kelak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa azwajum mutahharah. Wanita-wanita, istri-istri yang disucikan. Tidak ada kotorannya, tidak ada haidnya, tidak ada darahnya, tidak ada ingusnya, tidak ada tai matanya, tidak ada tai telinganya. Bersih. Sehingga seorang laki meluk 70 tahun tanpa bosan. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam satu hadis, "Innar rajula la yasilu ila mi'atil azra." Di surga seorang laki bisa sampai berhubungan dengan 100 bidadari. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyiapkan
sebuah kemah. Kemah yang terbuat dari lu'lu'ah, dari mutiara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna lil mu'min fil jannah la khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya bagi seorang mukmin di surga Allah sediakan sebuah kemah. Kemah yang terbuat dari sebutir mutiara, tapi mutiara raksasa yang berongga di dalamnya. Tuluha situna milan. Tuluha situna milan. Panjang kemah tersebut 60 mil. Lil mu'min fiha ahluna. Dalam kemah tersebut terdapat bidadari-bidadari yang banyak. Seorang mukmin tersebut yatufu alaihim, akan mengitari bidadari tersebut, dia datangi satu persatu. Antum bisa bayangkan bagaimana gembiranya seorang lelaki penghuni surga. Tatkala dia masuk dalam kemah tersebut, sementara ada puluhan bidadari menantinya. Kemudian dia memanggil, "Ya Abu Fulan, sama saya wahai Abu Fulan." Para bidadari tersebut berebut-rebut berusaha untuk bisa berkhidmah, untuk bisa melayani sang lelaki tersebut. Buktinya bahwa Al-Quran benar, Nabi Isa tidak disalib. Apa? Tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, sekali lagi, nama saya bangkai saya. Mau berdebat dengan para pendeta saya. Tidak pakai laptop atau pakai HP, biar kata hitam tapi saya pintar. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, nama saya bangkai saya. Sengaja tidak jawab pertanyaan saat debat, karena itu strategi saya untuk muslim yang protes. Kalian saja yang debat. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Sekali lagi, nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, nama saya bangkai saya. Tidak pusing dengan muslim yang marah-marah. Paparanmu mana? Yuk muslim, jadi pintar yuk, kita pakai otak yuk. Bukti saya valid, bukti saya valid. Saya akan membuktikannya cuma 10 detik. Bukti Islam benar, Yesus tidak disalib. Ternyata tidak ada bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Sekali lagi, bukti. Jadi dengan kata lain begini, kita mau bicara tentang historical Jesus dengan tema yang begitu luar biasa, dan Pak Kainama datang dengan hanya satu bukti. Buktinya adalah tidak ada bukti. Sekali lagi. Astaga naga. Kita pakai otak yuk. Yuk, mau. Ayo. Yuk, jangan tiba-tiba memalukan Islam. Paparanmu mana? Gitu. Kok bisa nggak maparkan kayak gini? Itu. Yuk kita pakai ini yuk. Jangan kosong nih. Kalau diginin bunyi klak 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 kosong.